Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yasmin dari kelas 12 MIPA 6. Dan saya Angela Felisa Kristiono. Dan saya Cynthia Aurora Netania Marpaung. Dalam video ini kami akan membahas tentang radiasi elektromagnetik. Nah, sebelum membahas radiasi elektromagnetik, kita harus sudah tahu dulu nih, apa sih itu gelombang? Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat. Karena getaran memiliki sejumlah energi, maka gelombang merambat dengan memindahkan energi tanpa memindahkan mediumnya. Gelombang dapat diklasifikasikan berdasarkan arah getarnya dan mediumnya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang terbagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal memiliki arah getar yang tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang cahaya, gelombang permukaan air, dan gelombang tali. Sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getar yang sejajar dengan arah rambatnya, seperti gelombang bunyi dan gelombang selinki. Kalau berdasarkan mediumnya, gelombang dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang bunyi yang membutuhkan udara sebagai medium untuk merambat. Contoh lainnya adalah gelombang permukaan air yang tentu saja mediumnya adalah air. Sedangkan gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya yang tetap dapat merambat di dalam ruang hampa seperti ruang angkasa. James Clerk Maxwell adalah seorang fisikawan asal Skotlandia yang mengemukakan bahwa apabila perubahan medan magnetik dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan medan listrik dapat mengakibatkan timbulnya medan magnetik. Menurut teori Maxwell ini, gelombang elektromagnetik merupakan perambatan medan listrik dan medan magnet ke segala arah yang saling tegak lurus satu sama lain secara periodik. Pada gambar berikut, gelombang yang berwarna biru merupakan medan magnet dan gelombang yang berwarna merah merupakan medan listrik. Terlihat jelas bukan bahwa keduanya saling tegak lurus. Maxwell berhasil menghitung kecepatan rambat gelombang elektromagnetik dan dia menemukan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnet dari suatu medium yang dilalui. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dapat dirumuskan menjadi C sama dengan 1 per akar dari mu 0 dikali epsilon 0, di mana C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik dengan satuan meter per sekon, mu 0 adalah permeabilitas magnet di ruang hampa atau vakum yang besarnya 4V dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, dan epsilon 0 adalah permitivitas listrik di ruang hampa yang besarnya 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 C kuadrat per Nm kuadrat. Nah, kalau kita masukkan besaran dari permeabilitas magnet dan permitivitas listrik dalam rumus, maka akan didapatkan cepat rambat gelombang elektromagnetik sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ternyata, cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa sama besarnya dengan kecepatan cahaya. Oleh karena itu, Maxwell berkesimpulan bahwa cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Hipotesis Maxwell kemudian dibuktikan oleh Heinrich Rudolf Hertz yang membangkitkan gelombang elektromagnetik melalui dua elektroda bola yang diinduksikan tegangan sehingga menghasilkan percikan api. Percikan api yang dihasilkan oleh transmitter berpindah ke receiver dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dan ketika cepat rambat gelombang elektromagnetiknya dihitung, besarnya tepat sama seperti hipotesis Maxwell. Oleh karena itu, pada akhir abad ke-19, hipotesis Maxwell diterima sebagai teori gelombang elektromagnetik. Berdasarkan teori Maxwell dan percobaan Hertz, maka gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang kedua, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa atau
tanpa medium. Yang ketiga, merupakan gabungan dari osilasi medan magnet dan medan listrik. Yang keempat, cepat rambatnya sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang kelima, arah rambatnya tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak bermuatan. Dan yang keenam, memiliki sifat umum seperti gelombang, yaitu dapat mengalami polarisasi atau pengkutuban, refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, interferensi atau perpaduan, dan difraksi yaitu pelenturan. Selanjutnya ada spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik ini merupakan ragam gelombang elektromagnetik yang dikategorikan atau dikelompokkan berdasarkan rentang panjang gelombangnya atau frekuensinya. Nah, hubungan antara cepat rambat gelombang elektromagnetik dengan frekuensi dan panjang gelombang dapat dirumuskan menjadi C sama dengan lambda dikali frekuensi, yaitu cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Ya, jadi setelah kita memahami mengenai konsep elektromagnetik beserta spektrum-spektrumnya yang tadi dijelaskan oleh Cynthia, sekarang saya akan membahas mengenai manfaat-manfaat dari gelombang elektromagnetik tersebut. Jadi yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio ini adalah sinar elektromagnetik dengan frekuensi terkecil namun memiliki panjang gelombang terbesar. Nah, gelombang ini dia dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar dan akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Nah, fungsinya itu pertama mentransmisikan sinyal pada jarak yang jauh, yang kedua mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan maupun stasiun TV. Ilustrasinya terdapat di gambar di sebelah kanan ini. Selanjutnya yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro ini adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Nah, frekuensi gelombang mikro ini adalah 10 pangkat 10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Nah, kegunaan ini yang pertama untuk digunakan di microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan. Lalu yang kedua itu untuk berkomunikasi melalui radar. Yang ketiga yaitu mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Untuk ilustrasinya bisa kita lihat dari gambar yang berada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah sinar inframerah. Sinar inframerah ini memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Nah, frekuensi sinar merah ini berada di rentang 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Artinya panjang gelombang sinar inframerah ini lebih kecil daripada gelombang radio maupun gelombang mikro. Nah, kegunaannya itu yang pertama, digunakan dalam remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Contoh gambarnya ada di gambar pertama. Lalu kegunaan yang kedua adalah teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap. Contoh untuk ilustrasinya bisa dilihat di gambar kedua. Lalu kegunaan ketiganya yaitu di bidang kedokteran untuk terapi saraf. Selanjutnya yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak ini adalah gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata kita, seperti warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, cahaya dengan panjang gelombang terbesar itu ada di merah dengan panjang gelombang 620 nanometer hingga 750 nanometer. Untuk cahaya dengan panjang gelombang terkecilnya yaitu ada di ungu dengan panjang 380 nanometer hingga 450 nanometer. Kegunaannya itu yang pertama, membantu penglihatan manusia. Lalu yang kedua itu digunakan di alat endoskop. Jadi dia adalah salah satu komponennya yang berfungsi untuk melihat organ tubuh.
Contoh endoskop ini bisa kita lihat dari gambar yang ada di sebelah kanan ini. Selanjutnya yaitu sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini apa sih? Jadi dia ini spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Panjang gelombang sinar UV ini adalah 10 hingga 100 nanometer. Nah, kegunaannya itu yang pertama, sebagai komponen utama dalam alat pemeriksa keaslian uang kertas. Kita bisa lihat alat pemeriksanya itu di contoh gambar ini. Ini contoh gambar dari alat pemeriksa uang kertas. Lalu yang kedua, kegunaan kedua adalah sterilisasi bahan penyakit, dan kegunaan terakhir adalah untuk mengeringkan tinta ataupun resin. Selanjutnya yaitu sinar X. Nah, sinar X ini dia memiliki frekuensi berkisaran di antara 10⁻16 Hz hingga 10⁻20 Hz. Nah, sinar X ini dihasilkan oleh aktivitas elektron yang berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Jadi, tumbukan antara elektron dan logam ini disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Oleh karena itu, energinya sangat besar, maka sinar X itu dapat menembus logam ataupun tulang manusia. Maka dari itu, kegunaan yang pertama yaitu untuk melihat organ dalam tubuh dan tulang, atau bisa disebut dengan röntgen. Contoh gambarnya kita bisa lihat di gambar yang di kanan ini. Dia bisa melihat struktur gigi. Lalu yang kedua itu untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. Yang terakhir adalah mengecek kualitas dari batu permata ataupun kristal. Yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma ini memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya. Dia itu berkisaran antara 10⁻20 hingga 10⁻25 Hz. Sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Nah, sinar gamma ini dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Kegunaannya itu yang pertama dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan. Kita bisa lihat contoh gambarnya di gambar yang pertama. Ini namanya alat pemindai atau CT scan. Lalu yang kegunaan yang kedua itu menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Contohnya operasi pisau gamma itu kita bisa lihat dari di gambar keduanya. Jadi sekian penjelasan mengenai manfaat atau kegunaan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, Salsa akan menjelaskan mengenai sumber radiasi elektromagnetik beserta bahaya-bahayanya. Selanjutnya adalah radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi dari medan magnet dan medan listrik yang berosilasi dan merambat melewati ruang serta membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sebenarnya manusia setiap hari terpapar oleh radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik yang paling utama adalah matahari. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari menjadi sumber energi utama bagi kehidupan bumi. Contohnya saja, sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari dapat membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan cahaya tampak yang dihasilkan oleh matahari dapat membantu manusia dapat melihat lingkungan sekitar. Selain matahari, bumi juga dapat menghasilkan radiasi elektromagnetik. Menurut penelitian, 80% sampai 90% radiasi bumi diserap oleh atmosfer. Mengapa bumi dapat menghasilkan radiasi elektromagnetik? Karena energi panas yang dihasilkan oleh matahari diserap oleh bumi, lalu bumi memantulkannya kembali radiasi inframerah ke luar angkasa.
Nah, setelah kita bahas matahari dan juga bumi, berikutnya adalah gelombang radio yang dihasilkan oleh arus listrik makroskopis yang berosilasi pada antena pemancar radio. Selanjutnya ada telepon seluler. Telepon seluler memancarkan dan menangkap gelombang radio dalam komunikasi. Frekuensi yang dihasilkan sama dengan frekuensi osilasi muatan. Gelombang cahaya tampak dihasilkan oleh transisi elektron dalam atom ke tingkat energi yang lebih rendah. Bahaya radiasi elektromagnetik. Contoh yang pertama adalah tanaman kerdil. Paparan radiasi UVB pada tanaman secara terus-menerus akan memperhambat pertumbuhan tanaman. Yang kedua adalah microwaves. Radiasi microwaves ini dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak. Selanjutnya adalah UVB menembus lapisan ozon. Apabila lapisan ozon ada yang berlubang, maka UVB dapat menembus secara langsung ke bumi. Hal ini menyebabkan kulit manusia tersengat, mengubah molekul DNA, bahkan sampai kanker kulit. Selanjutnya adalah radiasi handphone. Radiasi handphone ini paling sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Radiasi handphone dapat mengacaukan gangguan otak, bahkan sampai kanker otak. Selanjutnya adalah pemaparan berlebih UVA dan UVB bagi wajah kita. Untuk UVA, dia dapat menimbulkan garis-garis wajah, noda hitam, dan sebagainya. Sedangkan UVB dapat menimbulkan karsinoma atau kulit terbakar. Nah, selanjutnya adalah Wi-Fi. Wi-Fi dapat menyebabkan keluhan nyeri pada bagian tubuh. Apabila kita terus-menerus berdekatan dengan radiasi elektromagnetik Wi-Fi ini, maka akan menyebabkan keluhan-keluhan tersebut. Di sini dapat kita lihat dampak buruk radiasi elektromagnetik. Foto pertama menunjukkan kerutan pada wajah, foto kedua adalah kanker otak, dan foto terakhir adalah tanaman kerdil yang disebabkan oleh paparan sinar UVB pada tanaman. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.